Anda kembali bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, jelang pemilu 2024, lembaga survei marak bermunculan. Tak jarang, lembaga survei yang patut dipertanyakan kredibilitasnya justru dimanfaatkan sejumlah kandidat sebagai jalan pintas untuk meningkatkan elektabilitas jelang pemilu. Lalu, apa dampak lembaga survei terhadap masyarakat? Berikut penelusurannya. Jelang pemilu 2024, survei terkait partai politik, calon presiden, dan wakil presiden hingga calon anggota legislatif ramai di berbagai media. Tak tanggung-tanggung, hampir setiap bulan ada saja lembaga survei yang merilis hasil survei terbaru menurut versinya masing-masing. Sayangnya, tak semua lembaga survei memiliki kredibilitas. Akibatnya, publik pun berisiko terpapar informasi bias, bahkan penuh manipulasi. Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi misalnya mencatat ada sedikitnya 42 lembaga survei abal-abal yang menerbitkan hasil survei bermasalah. Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk menyebut bisa saja survei telah dipesan dan dimanipulasi untuk melahirkan opini bahwa figur pemesan survei memiliki pendukung cukup tinggi sehingga diperhitungkan partai politik dan masyarakat. Badan Pengawas Pemilu mengimbau masyarakat turut aktif mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan suatu lembaga survei sehingga bisa ditindaklanjuti bersama Dewan Etik Lembaga Survei. Di masa tahapan pemilu ini, lembaga survei itu kan punya asosiasi. Dan yang menilai adalah asosiasinya, organisasinya, Dewan Etiknya. Nah, kita nanti Bawaslu akan menerima laporan temuan, kalau ada survei yang abal-abal, silakan masyarakat melaporkan ke Bawaslu. Nanti kita akan tindak lanjuti lewat undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Nah, kita masuknya di sana nanti. Jadi silakan masyarakat yang lembaga nanti yang menilai, bukan Bawaslu. Bawaslu tidak punya kewenangan, karena ini kan lembaga ilmiah survei, ada metodologinya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat jelang pemilu 2024. KPU mewajibkan lembaga survei, jejak pendapat, dan hitung cepat melaporkan sumber dananya, paling lambat 15 hari setelah pengumpulan hasil survei, jajak pendapat maupun hitung cepat. Selain pendanaan, lembaga survei juga wajib melaporkan status badan hukum, keterangan terdaftar sebagai lembaga survei, metodologi yang digunakan, dan jumlah responden beserta lampiran unit sampel. Sedangkan KPU hanya akan mengakui lembaga survei yang tergabung dalam asosiasi untuk pemilu 2024 untuk menyaring lembaga survei yang kredibel dan profesional. Lantas bagaimana para lembaga survei memenuhi persyaratan KPU demi diakui hasil surveinya? Dan bagaimana metode yang diterapkan supaya memenuhi kaidah ilmiah yang berlaku? Saya bertemu Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, sebuah lembaga riset opini publik yang telah berdiri sejak tahun 2003 dan aktif melakukan survei terkait kontestasi politik serta kebijakan publik. Lembaga survei yang benar harus memiliki integritas. Sekarang ini tahun politik, ada menjamur lembaga survei, itu berarti kan ada lembaga survei yang tiba-tiba muncul kan? Atau munculnya timbul tenggelam. Hanya ketika lagi ada pemilu, ada lembaga survei. Nah, rekam jejak itu menunjukkan bahwa lembaga survei yang memiliki kemampuan biasanya akan bertahan lama. Sebagai lembaga survei, Mas Hanan, itu kan angka yang ya relatif lah ya. Ada yang mengatakan itu mungkin angka yang besar betul. Atau itu tidak seberapa. Betul. Dananya itu dari mana sih sebenarnya? Dananya kalau di LSI itu ada beberapa jenis survei. Pertama, LSI biasanya melakukan setiap tahun itu National Tracking Survey. Itu dari sumber dana LSI sendiri. Yang kedua, survei LSI bekerja sama dengan berbagai lembaga. Lembaga-lembaga independen di tingkat internasional maupun di tingkat lokal. Nah, untuk survei-survei politik biasanya yang meminta survei itu adalah bisa dari kandidat, bisa dari partai politik ya, atau orang independen
yang ingin tahu peta politik secara umum ya. Yang paling penting adalah dari manapun dananya itu dua prinsip tadi yang harus dipegang. Banyak yang tidak percaya dengan hasil survei kalau wah ini juga sudah pesanan dari kandidat lah atau parpol lah. Itu sebenarnya wajar nggak sih kandidat ataupun parpol yang membiayai juga? Ya memang begitu, wajar. Dari mana survei dilakukan kalau tidak ada biayanya kan gitu. Yang jadi masalah itu adalah adanya pandangan bahwa survei bisa survei itu manipulatif gitu. Ada pandangan bahwa hasil survei yang diumumkan itu bisa mempengaruhi pilihan orang. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hasil survei itu yang diumumkan mempengaruhi pilihan orang. Untungnya di Indonesia sekarang seperti banyak negara kita punya asosiasi lembaga survei. Misalnya dalam hal ini Persepi ya, Perhimpunan Survei Opini Publik. Maka lembaga survei yang main-main, manipulatif, nakal segala macam itu bisa dicek. Karena itulah Persepi misalnya bekerja sama dengan KPU untuk memastikan agar survei-survei lembaga survei itu terverifikasi dan memiliki rekam jejak yang baik gitu. Ada oknum-oknum juga yang kayak membuat tim ini lebih diunggul-unggulkan daripada tim ini gitu. Kalau menurut saya kurang percaya. Karena kalau lembaga survei itu kan dia sepertinya dia menyentuhnya cuma di kalangan-kalangan tertentu aja, kalangan atas. Tapi dia nggak menyentuh sampai di rakyat kecil. Ya, kalau menurut saya pribadi ya saya sih percaya saja asalkan mereka menggunakan sistem-sistem yang lebih transparansi, yang memang tidak memihak kepada kanan atau kiri gitu loh. Pak Ganjar di Jawa Tengah kayak gini, Pak Anies di Jakarta kayak gini. Saya lebih ngeliat itunya aja sih. Tergantung penilaian saya sendiri gitu. Tidak, nggak berpengaruh. Karena menurut saya kan hati nurani saya. Dan juga mungkin kebanyakan orang hati nurani dia yang bisa menentukan bahwa dia milih ini dan sebagainya. Lembaga survei ini cukup untuk menambah referensi gitu loh. Lembaga survei yang akan melakukan survei terkait pemilu harus terlebih dahulu mendapatkan verifikasi dari KPU. Saya bertemu peneliti Litbang Kompas untuk tahu apa saja poin verifikasi KPU di pemilu 2019 lalu. Apa yang membuat Litbang Kompas jadi terverifikasi? Ya tentu pada saat verifikasi dari KPU itu KPU memverifikasi kejelasan lembaga itu gitu kan, lokasinya di mana, kemudian metodologi yang digunakan seperti apa, kemudian sejauh ini track recordnya itu seperti apa. Kan kita juga tidak ujuk-ujuk langsung melakukan quick count atau hitung cepat, itu kan pasti ada survei-survei pre-election yang dilakukan sebelumnya gitu kan, sampai dengan biaya yang digunakan itu atau anggaran sumber dana pendanaan itu dari mana, itu diverifikasi oleh KPU. Kalau Litbang Kompas dari mana dananya? Tentu kita masih sampai saat ini masih menjaga independensi kami. Seluruh pembiayaan proses dari survei yang kami lakukan itu dibiayai oleh Kompas secara mandiri. Besar nggak sih Mas dananya? Ya lumayan, tapi ya itu relatif ya, dari masing-masing lembaga pasti punya metode sendiri, kemudian biaya itu pun akan menyesuaikan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh secara mandiri. Tidak ada upaya untuk beberapa pihak yang ingin mencoba untuk mensponsori? Ada intervensi itu ada pasti, tapi kita mencoba untuk bisa terus menjaga independensi, kredibilitas tadi gitu. Jadi kita membatasi untuk bisa orang masuk, kepentingan apapun masuk itu kita nggak boleh, kita harus batasi. Ketika ada yang merasa dikalahkan seperti itu, apa yang terjadi? Ya pasti mereka akan mempertanyakan, biasanya kayak gitu kan, mempertanyakan kemudian ini benar nggak sih hasilnya, benar nggak ini langsung dilakukan turun ke semua wilayah itu gitu ya. Nah kita dengan terbuka ya, kita welcome dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika ada pihak-pihak yang mau mempertanyakan tuh ya silakan gitu. Pernah ada yang datang parpol atau datang mereka datang mempertanyakan, kemudian kita jawab. Dan mereka puas pasti dengan jawaban yang kita berikan gitu, karena kita melakukan ini benar-benar secara ilmiah, tidak terintervensi oleh apapun, sehingga kredibilitas yang kita tunjukkan itu betul-betul bisa terlihat. Tingkat kepercayaan? Oh 95%. 95%. Ini faktornya apa saja? Ya tentu kami
terus dalam proses itu ya, kami terus menjaga kualitas daripada pengambilan data di lapangan itu. Kita kan sudah pakai ini ya, pakai aplikasi gitu ya, by digital gitu kuesionernya itu. Tapi dari situ kita juga harus kontrol. Artinya kontrol itu kualitasnya itu yang masuk itu kita harus betul-betul verifikasi. Bener nggak ini data itu diambil di titik sampel yang kita sudah dapat, yang sudah kita tentukan. Saudara, praktik pemesanan lembaga survei sebagai konsultan politik bermunculan jelang pemilu 2024. Tetaplah bersama kami, 60 menit special report, segera kembali. Tidak ada kerangka hukum undang-undang yang bisa kita pakai untuk mempidanakan gitu loh. Tidak ada payung hukum. Saudara, praktik pemesanan lembaga survei pun melahirkan hasil survei yang rawan dimanipulasi. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi pun mencatat ada 42 lembaga survei abal-abal yang menerbitkan hasil survei bermasalah. Lalu bagaimana cara membendung lembaga survei abal-abal yang rawan memanipulasi survei? Sejumlah lembaga survei kian berlomba-lomba merilis hasil survei jelang Pesta Demokrasi 2024. Elektabilitas figur capres dan cawapres pun silih berganti bermunculan. Dari sekian banyak lembaga, kerap terjadi perbedaan hasil survei. Salah satu capres mampu di posisi unggul, namun dalam perhitungan lembaga survei lainnya justru berada di posisi lebih rendah. Berdasarkan survei Litbang Kompas misalnya, Prabowo menempati posisi pertama dengan elektabilitas 24,5%, diikuti Ganjar Pranowo 22,8% dan Anies Baswedan 13,6%. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023 yang melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi. Sementara margin of error diperkirakan sebesar kurang lebih 2,83%. Sementara menurut survei indikator, Prabowo di urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 38%, diikuti Ganjar dengan 34,2%, dan Anies di posisi ketiga dengan 18,9%. Survei dilakukan melalui nomor telepon secara acak dengan 1.230 responden pada 26 hingga 30 Mei 2023 dan margin of error kurang lebih 2,9%. Di survei Carta Politika, Ganjar menempati posisi pertama dengan elektabilitas 34,6%, diikuti Prabowo Subianto dengan 28,1%, sementara Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 21,4%. Survei dilakukan 2 hingga 7 Mei 2023 melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi melalui wawancara tatap muka langsung dengan kuesioner terstruktur dan margin of error kurang lebih 2,82%. Menjamurnya lembaga survei jelang pemilu dengan hasil survei yang berbeda-beda patut diwaspadai. Apakah lembaga merilis hasil survei sebagai potret real dan menggunakan kaidah ilmiah yang benar atau semata-mata untuk penggiringan opini? Andre Rosiade, politisi Gerindra sekaligus tim pemenangan Prabowo Subianto menilai, lembaga survei dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemenangan, namun harus cermat menentukan mana yang harus dipercaya. Lembaga survei itu kan memberikan potret kondisi sekarang. Yang kedua, lembaga survei itu memberikan rekomendasi. Kalau misalnya kita kalah, bagaimana kita cara unggul? Kalau kita unggul, bagaimana cara mempertahankan kalau bisa lebih tinggi lagi gitu. Kan ada potret hasilnya, ada rekomendasi. Nah, potret ini pun juga terbagi bagaimana kondisinya, perkembangannya, gitu kan banyak hal. Survei penting untuk pengenalan wilayah, pengenalan peta kondisi saat ini gitu. Lihat saja track recordnya lembaga survei itu. Kan lembaga survei ini kan rata-rata sudah bertahun-tahun. Kita lihat aja hasil survei. Ya, kan ada lembaga survei sekaligus menjadi konsultan politik, di mana lembaga survei yang dia lakukan merupakan survei yang bertujuan adalah penggiringan opini. Itu satu. Yang kedua kan ada juga lembaga survei yang betul-betul surveinya dari yang sebelumnya, tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya, itu hasil surveinya sesuai dengan kondisi real. Sementara Sudirman Said, juru bicara Baca Pres Anies Baswedan menyebut, metode yang digunakan lembaga survei patut menjadi perhatian sehingga tidak menimbulkan hasil yang bias.
Sudirman Said juga mengkhawatirkan munculnya lembaga survei yang tidak mengedepankan aspek ilmiah atau abal-abal dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada lembaga survei secara umum. Ada lembaga survei yang cara surveinya tidak turun ke lapangan tapi kemudian menggunakan telepon, dan yang ditelepon narasumber responden yang itu juga dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi tentu saja tidak memberikan opini yang berharga bagi masyarakat karena sudah ada bias gitu. Begitupun ada lembaga survei, sejumlah lembaga survei menggunakan jaringan pengumpul data yang sama. Terus bagaimana kita bisa percaya bahwa hasilnya cukup kredibel? Ini beberapa kenyataan atau realitas yang diperoleh oleh masyarakat, dan kembali sebetulnya nanti saya cukup khawatir dari waktu ke waktu kalau terlalu banyak lembaga survei yang istilahnya itu tidak lagi mengedepankan aspek ilmiah, itu kredibilitas dari survei keseluruhan akan mengalami penurunan. Sedangkan Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan menjelaskan, selain mengakses hasil survei dari beberapa lembaga, tim PDIP turut mengadakan survei pribadi demi meng-cross-check kebenaran gambaran kondisi politik masyarakat. PDIP pun mempertanyakan transparansi kinerja lembaga survei yang ada saat ini belum cukup terbuka, sehingga dapat mempengaruhi kebenaran data yang dirilis ke depan publik. Kami mempunyai alat untuk mendata sampai ke tingkat terbawah dari masyarakat, yaitu apa? Cara kami, karena kami mempunyai yang namanya struktural sampai tingkat anak ranting. Anak ranting itu ada di tingkat RT RW, Mbak. Nah, dan kami bisa mendapatkan langsung seperti ini. Nah, sebenarnya apa masalahnya kalau misalnya lembaga survei juga menyampaikan siapa yang membiayai? Karena memang selama ini kami melihat mayoritas lembaga survei pasti dibiayai, tidak mungkin membiayai dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya lembaga survei ini dengan menyampaikan secara transparan begitu, dia mempunyai pertanggungjawaban moral juga. Artinya bukan hanya memberikan hal yang menyenangkan saja kepada yang memesan survei, tetapi menyampaikan apa adanya hasilnya. Saudara, jelang pemilu banyak hasil survei yang bermunculan yang menjadi indikator bagi sejumlah pihak untuk menentukan langkah politik ke depannya. Lalu ada juga tudingan pesanan hasil survei, bahkan ada tudingan munculnya lembaga survei abal-abal. Dan bagaimana pengawasannya? Kita sudah bersama dengan anggota Dewan Etik Persepi. Banyak sekali yang menuding kalau survei itu hasil pesanan partai politik lah atau tokoh politik yang ingin mencalonkan diri. Itu tanggapan Persepi seperti apa? Mungkin harus kita luruskan dulu istilah pesanan ya. Maksudnya bahwa sebuah kegiatan survei ada yang memesan dalam pengertian ada yang memerlukan jasa survei, itu kan sesuatu yang wajar. Baik itu adalah institusi tertentu, baik institusi bisnis, termasuk juga institusi pemerintah juga suka memesan layanan survei itu, jajak pendapat opini publik. Ada juga orang perorangan misalnya yang ingin maju menjadi kandidat politik tertentu, jadi caleg atau partai politik, dia memesan jasa survei opini publik itu sesuatu yang wajar. Nah, yang masalah adalah si pemesan itu ya punya etikat buruk. Contohnya apa? Dia memesan ke sebuah lembaga tertentu dan hasilnya harus sesuai dengan apa yang dia mau, ya kan? Artinya lembaga survei memang membutuhkan dana tadi. Oh, tentu bahwa ketika kita harus melakukan sebuah pekerjaan penelitian itu kan perlu biaya. Ya. Sudah sewajarnya biaya itu ditanggung oleh yang dalam tanda kutip memerlukan jasa itu, yang memesan. Ini tahun politik, banyak sekali lembaga survei yang mengeluarkan hasil bakal calon presiden di peringkat 1, 2, 3. Kalau memang modalnya dari salah satu capres, apakah tidak ada kemungkinan itu terjadi manipulasi? Sepanjang tadi kita bahas bahwa yang memesan tidak memanipulasi, ya, meminta lembaga survei itu memanipulasi, mempublikasikan hasilnya apa adanya, ini kan bisa sekaligus, keuntungannya bisa buat banyak pihak. Satu, tadi untuk juga partai itu dan kandidatnya untuk mengatur strategi, ya. Kedua, publik kan juga bisa dapat pegangan
Ya, ini yang bisa kita. Jadi kalau ada 1-2 yang aneh-aneh itu bisa disebut abal-abal nggak? Ya itu yang biasa kita lihat di publikasi kan. Pengamat mengatakan ya itu kayaknya abal-abal. Abal-abal ukurannya apa? Sebenarnya bisa pakai akal sehat saja. Abal-abal satu, kita nggak pernah dengar lembaga ini rutin melakukan kegiatan survei opini publik ini. Bisa bilang ujuk-ujuk lah. Namanya pun kadang-kadang biasanya itu suka dibikin mirip-mirip. Kedua, kita bisa track dari penelitinya. Jadi kalau di Persepi kita tahu ya orang ini tadi walaupun dia kerja misalnya di lembaga A mungkin pindahnya ke lembaga B. Tiba-tiba ada orang Persepi melakukan kesalahan. Ini ada dewan etik. Itu sebabnya ada dulu waktu 2014 itu ada beberapa lembaga anggota kami mengumumkan hasil hitung cepatnya di pemilu itu mencurigakan karena rata-rata lembaga-lembaga yang kredibel ya yang sudah punya rekam jejak yang bagus itu pada waktu itu kan hampir semua confirm gak jauh-jauh hitung cepatnya. Terus kita audit kan, nah ketahuan tidak ke lapangan kan bisa diaudit setelah itu setelah heboh pasti dong tidak ke lapangan. Nah masalah kita memang tidak ada kerangka hukum undang-undang yang bisa kita pakai untuk mempidanakan gitu loh. Kita mau pakai undang-undang apa untuk menjerat misalnya? Misalnya, kalau untuk riset setahu saya nggak ada payung hukum. Ya, dalam konteks ini yang bisa kita lakukan paling adalah memang kita mengedukasi publik. Saudara, 60 menit special report kami tutup sampai di sini. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.